Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 19210404020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan khusus pada mata kuliah Aspek Hukum Jasa Konstruksi. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus ada 5, yakni penanganan keadaan darurat, luar negeri, pengecualian, penelitian, serta tender dan hibah luar negeri. Yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Tata cara pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan dalam 3 tahapan, yakni tahap pengadaan, di mana pada kondisi ini meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan. Berbeda dengan kondisi normal, yakni penerbitan SPPBJ untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan SPMK atau SPP, serta pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Yang terakhir itu tentang penyelesaian pembayaran, meliputi kontrak, pembayaran, dan post audit. Tata cara pengadaan melalui swakelola, yakni ada 4. Yang pertama, mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, pelaksanaan pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Nah, kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh kementerian. Nah, kegiatan tersebut yang dilakukan dalam negeri ada juga dilakukan di luar negeri, antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta kantor perwakilan Indonesia pada organisasi internasional seperti PBB dan organisasi lainnya. Berikut ini contoh kondisi pasar di beberapa negara, yakni yang pertama, pengadaan peralatan kantor di kantor konsulat jenderal atau konjen Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Kondisi pasar yang ada tidak mengenal tender sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar ini berbeda dengan negara lain seperti Belanda maupun Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara. Yang kedua, pencetakan surat suara untuk pemilu presiden untuk warga Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh kantor dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar, dilakukan melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Yang ketiga, pengecualian. Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan adalah pengadaan yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Tahapannya dilakukan melalui 4 tahapan, yakni perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Pengadaan yang dikecualikan dapat mengikuti sebagian ataupun seluruh tahapan-tahapan tersebut. Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan itu meliputi 4, yakni pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Yang kedua, yakni pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Dan yang terakhir yaitu pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keempat, penelitian.
penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Tahapan kegiatan penelitian terdiri dari 4, yakni pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan, seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan dan penetapan penugasan. Penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, dan yang terakhir pelaporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, dan laporan iuran. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset, teknologi, dan juga pendidikan tinggi. Yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Di sini terdiri atas 2, yakni tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari perilaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Batasan nilai paket pada tender seleksi ini ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Metodenya ada pada tender, seleksi, atau penunjukan langsung. Tender atau seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan di atas dalam hal tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. Dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pinjaman luar negeri yakni pembiayaan melalui utang yang diperoleh dari luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah pemerintah yang selanjutnya disebut hibah yakni setiap negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali berasal dari dalam atau luar negeri. Pengadaan untuk kegiatan yang pendanaannya dari luar negeri berlaku ketentuan peraturan presiden kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusun dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses pengadaannya untuk kegiatan yang pendanaannya dari luar dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.